wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang paradigma baru dalam akad kerjasama atau perkongsian pada akad mudharabah. Mudharabah. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata al-darab, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian al-darab, memukul atau berjalan, dapat diartikan dengan proses seorang melangkahkan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya. Mudharabah atau kirot, bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerjasama. Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh orang Irak, sedangkan kirot berasal dari bahasa orang Hijaz. Dengan demikian, keduanya memiliki arti yang sama. Untuk memahami pengertian istilah mudharabah akan disampaikan beberapa pengertian menurut fuqaha, yaitu pemilik saham menyerahkan sahamnya kepada pekerja atau pengusaha untuk mengembangkan atau memperdagangkan, sedangkan hasil dari keuntungannya dibagi di antara keduanya dengan kesepakatan bersama. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama adalah pemilik modal atau sohibul mal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal atau mudharib, dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama atau nisbah yang telah disepakati. Namun bila terjadi kerugian akan ditanggung sohibul mal selagi kerugian tersebut tidak berasal dari kelalaian sang mudharib. Ini adalah rukun dari mudharabah. Yang pertama, ijab atau pernyataan pemberi saham. Yang kedua, qabul atau pernyataan penerima saham atau pekerja. Apabila pemilik saham dengan menerima saham telah melafalkan ijab dan qabul, maka perjanjian tersebut telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah. Adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah. Yang pertama, al-aqidain atau dua orang yang melakukan perjanjian. Haruslah orang yang cakap bertindak dalam hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham. Itu sebabnya syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam transaksi mudharabah. Yang kedua, mal, saham atau modal. Harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal boleh berupa harta yang tidak bergerak seperti tempat usaha, tidak boleh berupa uang. Yang selanjutnya, akmal atau usaha yang dikelola. Usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkotika, dan obat-obat terlarang, dan jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia. Yang selanjutnya, al-ribu atau laba. Keuntungan atau laba akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, perjanjian tersebut rusak atau batal. Kemudian sigot, pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak untuk melakukan usahanya. Aplikasi akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah. Aplikasi akad mudharabah dalam lembaga keuangan. Mudharabah ini biasanya diaplikasikan atau dipraktikkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah ini biasanya diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito spesial. Tabungan berjangka yang dimaksud dengan ini adalah bertujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa. Yang kedua, deposito spesial, yaitu dana yang dititipkan oleh nasabah, peruntukannya khusus untuk sebuah bisnis tertentu, contohnya mudharabah saja atau ijarah saja. Adapun pada alur pembiayaan, mudharabah ini diterapkan sebagai pembiayaan saham kerja, misalnya saham kerja perdagangan dan jasa. Yang kedua, investasi khusus, juga disebut mudharabah muqayyadah karena sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang diterapkan oleh pemilik saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadari Setiawati dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari Mbak Nur Hayati.
yaitu problem mudharabah. Di sini ada beberapa problem yang terdapat pada mudharabah. Yang pertama, risiko atau problem yang terdapat pada mudharabah utamanya pada penerapan pembiayaan relatif tinggi, diantaranya set streaming. Nasabah tersebut menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Yang kedua, lalai dan kesalahan tersebut disengaja. Yang ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah apabila nasabah tersebut tidak jujur. Yang selanjutnya yaitu adapun manfaat dari mudharabah sebagai berikut. Yang pertama, bank tersebut akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah tersebut meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau usaha bank sehingga bank tersebut tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga, pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak akan memberatkan nasabah. Yang terakhir, bank tersebut akan lebih efektif dan hati-hati atau prudent saat mencari usaha yang benar-benar terjadi. Itulah yang akan dibagikan. Yang selanjutnya yaitu tentang mudharabah musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, pengertian dari mudharabah musyarakah terlebih dahulu. Mudharabah musyarakah adalah bentuk akad mudharabah yang mana kegiatannya mudharib atau pengelola modal atau dana menyertakan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan secara bersama-sama. Sedangkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad mudharabah musyarakah memiliki pengertian yaitu sebagai salah satu bentuk akad mudharabah di mana pengelola atau mudharib turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak lain. Selanjutnya yaitu tentang rukun mudharabah musyarakah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Yang kedua, orang yang bekerja yaitu orang yang mengelola harta yang diterima dari pemilik barang tersebut. Yang ketiga, ijab qabul. Ijab qabul tersebut dilakukan oleh pemilik barang dengan si pengelola. Yang keempat, mal yaitu harga pokok atau modal. Yang kelima, amal yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba. Yang terakhir, keuntungan nisbahnya tersebut harus dijelaskan di awal. Yaitu tentang syarat-syarat mudharabah musyarakah. Yang pertama, modal atau barang yang diserahkan itu harus berbentuk uang tunai. Apabila barang tersebut berbentuk emas atau perak batangan, maka syarat tersebut batal. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad akan disyaratkan mampu untuk melakukan tasarruf atau tindakan. Maka dibatalkan akad tersebut apabila anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang di bawah kemampuan. Yang ketiga, modal tersebut harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut akan dibagikan kepada pemilik modal dan pihak lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang keempat, keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal tersebut harus jelas persentasenya, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah syarat-syarat mudharabah. Yang kelima adalah melafalkan ijab dari pemilik modal. Dan selanjutnya yang keenam adalah mudharabah musyarakah bersifat mutlak. Dalam prakteknya, akad mudharabah musyarakah dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa ketentuan-ketentuan. Yang pertama adalah akad yang digunakan adalah akad mudharabah musyarakah, yaitu perpaduan akad mudharabah dengan musyarakah. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
Selanjutnya, LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya atau mustarik memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan. Selanjutnya, setelah bagian keuntungan sudah diambil oleh LKS, sebagai musyarakah dibagi antara LKS dengan mudharib dengan nasabah yang sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selanjutnya, yang kelima adalah apabila terdapat kerugian, maka LKS sebagai mustarik akan menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan. Dan yang terakhir, jika salah satu pihak tidak melakukan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Apabila dilihat dari definisinya, maka akad mudharabah musyarakah terlihat sama dengan akad musyarakah. Namun yang membedakan antara kedua akad tersebut adalah adanya dua tahap pembagian keuntungan, yaitu tahap pertama adalah pembagian keuntungan dari akad musyarakah LKS. Pada tahap ini LKS mendapat keuntungan sebagai pemodal. Rasio porsi modal menjadi penentu jumlah keuntungan yang akan didapatkan oleh LKS. Tahap kedua adalah pembagian keuntungan dari akad mudharabah. Pada tahap ini keuntungan yang telah dikurangi dari hasil akad musyarakah kemudian dibagikan kembali dengan pembagian LKS sebagai pengelola atau mudharib dan nasabah sebagai pemilik modal atau sahibul mal. Selanjutnya, pembagian hasil usaha mudharabah musyarakah diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi oleh pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing. Selanjutnya, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian hasil usaha investasi setelah dikurangi untuk pengelolaan dana tersebut dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Mungkin itu yang dapat kami paparkan dari kelompok 7 tentang paradigma baru dalam akad kerjasama atau perkongsian pada akad mudharabah. Segala salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.